Selamat pagi, Bapak Ibu, pimpinan, dan karyawan Rumah Sakit Advent Bandung, serta para tamu yang mengikuti pekan doa ini. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari firman Tuhan dengan judul Batas Kesetiaan Tuhan. Sampai berapa panjang batas kesetiaan Tuhan itu? Dan sampai berapa lama Tuhan itu sabar, Tuhan itu menunggu dan memberikan waktu bagi umat-umatnya. Ayat yang akan kita pelajari, saya ambil dari buku Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Saat ini kita akan baca buku Ratapan 3 ayat 22 sampai 24, demikian bunyinya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap padanya. Bapak Ibu, serta saudaraku yang kasih oleh Tuhan, latar belakang dari penulisan buku Ratapan ini adalah di mana bangsa Yehuda sedang kehilangan kota Yerusalem, kehilangan tanah perjanjian dan bait Allah yang ada di dalamnya. Apa yang mereka banggakan telah hilang. Lenyap sudah semua kegemilangan dan nama besar Yerusalem. Sunyi senyap tanah perjanjian ditinggalkan oleh penduduknya, musnah sudah keindahan, kemegahan, dan kekokohan bait Allah itu. Bagi bangsa Yehuda, kehilangan Yerusalem, tanah perjanjian, dan bait Allah itu merupakan penderitaan yang tak terlukiskan. Dunia seakan-akan runtuh di depan mereka. Kemudian, Yeremia yang merupakan bagian dari bangsa Yehuda memahami kepedihan itu. Setiap kali ia mengingat keadaan dirinya dan bangsanya, ia selalu diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Celakanya, ia tidak mampu mengalihkan pikirannya dari semua kemelut yang ada. Ia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Bapak Ibu, serta saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau misalnya kita menghadapi situasi seperti itu, apa yang diperlukan sehingga pikiran dan keadaan kita itu menjadi tenang? Kita menjadi orang yang bersemangat dan penuh harapan. Tidak lain tidak bukan, caranya adalah dengan merubah cara pandang. Situasi hidup mungkin baru berubah sesudah lama dan dalam jangka waktu yang panjang. Namun ada satu perubahan yang bisa segera terjadi, yang bisa merubah kondisi kehidupan seseorang, yaitu adanya perubahan cara pandang. Kalau kita baca ayat yang ke-20 dan 21, di sana mengajarkan bahwa situasi yang sama bisa dilihat dengan cara pandang yang berbeda. Di ayat 20, pikiran Yeremia terfokus kepada masalah yang dihadapi. Dia selalu mengingat keadaannya. Tidak heran, ia terbelenggu dengan kepedihan dan keputusasaan. Kemudian apa yang terjadi di ayat 21? Yeremia mengambil satu pilihan yang tepat. Ia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, bukan dengan persoalan yang sedang terjadi. Kata kerja, kuperhatikan yang tertulis di sana dalam teks Ibrani mengandung arti kukembalikan. Dan di dalam buku Perjanjian Lama yang diterjemahkan, yang ditulis dengan
bahasa Greka yang disebut dengan Septuaginta menerjemahkan ayat 21a sebagai berikut. Hal ini akan kukembalikan di dalam hati. Ungkapan ini menyiratkan bahwa Yeremia telah mengisi hatinya dengan hal-hal yang lain. Tadinya Yeremia begitu dikuasai oleh persoalan diri dan persoalan bangsa Yehuda, sehingga hidupnya diwarnai oleh kepedihan. Sekarang ia memutuskan untuk mengisi hatinya dengan kebenaran ilahi. Kebenaran itu memang sempat terlupakan, namun sekarang dikembalikan ke dalam hatinya lagi. Pada saat perubahan cara pandang itu terjadi, suasana hati Yeremia pun berubah. Ia tidak lagi tertekan. Sekarang ia berani berharap. Bukan hanya ia akan berharap, tetapi ia memiliki pengharapan yang pasti. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cara pandang yang bagaimana sehingga bisa membuat seseorang mampu untuk berharap. Kalau kita tempatkan diri kita pada diri Yeremia, dan kita bawa perasaan Yeremia itu kepada kehidupan kita sekarang ini. Cara pandang yang bagaimana di saat kita memiliki satu masalah, memiliki kegalauan, dan memiliki persoalan-persoalan yang seakan-akan sulit untuk kita pecahkan. Yang pertama, pikiran atau cara pandang itu bisa kita lihat di dalam ayat 22a. Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru, mengatakan dan menerjemahkan bagian ini dengan kalimat sebagai berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sebagian versi Alkitab yang lain memilih terjemahan yang berbeda. Terjemahannya dikatakan, oleh karena kasih setia Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan kami tidak habis. Bapak, Ibu, serta saudaraku kasih dalam Tuhan, kita bisa bayangkan kasih setia Tuhan tidak habis. Cara pandang inilah yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita. Seturut dengan terjemahan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kehancuran Yerusalem, kehancuran Bait Allah, serta pembuangan bangsa Yehuda ke Babil bukanlah situasi yang terburuk yang bisa dipikirkan oleh bangsa Yehuda. Karena bisa saja Tuhan menghukum mereka itu dengan cara yang lebih hebat. Karena mereka, bangsa Yehuda itu terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Yang keras tengkuk. Yang susah diatur. Itulah bangsa Yehuda. Tapi pernyataan firman Tuhan masih katakan bahwa kasih setia Tuhan tidak ada habisnya. Itulah luar biasanya Tuhan. Seringkali kita mengeluh karena kita membandingkan keadaan kita sekarang dengan keadaan yang ideal. Kita membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain yang lebih baik. Itu sebabnya kita selalu mengeluh. Yeremia pun pada waktu itu mengalami seperti itu. Dia bandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Kondisi bangsa Yehuda yang ideal. Masih ada kemegahan-kemegahan yang dibanggakan. Jika hal ini terjadi, maka kita, atau pada waktu itu Yeremia, dia tidak merasa bersyukur. Dia tidak merasa ada harapan. Padahal kasih setia Tuhan itu dikatakan tidak akan habis.
Kemudian, bagaimana dengan cara pandang yang berikutnya? Cara pandang yang pertama tadi tentu mengajak kita untuk selalu berharap dan bersyukur. Yang kedua, dinyatakan di dalam buku Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Yeremia menggunakan kata yang maknanya sangat berdekatan. Ini kembali Lembaga Alkitab Indonesia menyebutkan itu kasih setia, rahmat dan kesetiaan Tuhan. Semua kata ini merujuk pada kebaikan Allah. Yeremia ingin menegaskan tentang kebaikan Tuhan. Kesetiaan Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umatnya itu akan terus ada. Allah tidak akan membatalkan perjanjiannya. Kemudian kata rahmatnya itu memastikan bahwa umat Allah, umat Tuhan yang berdosa tetap mengalami kebaikannya. Dan kata kesetiaannya merupakan sauh yang kuat untuk menyandarkan hidup seseorang itu yang selalu terus terguncang. Kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan itu setia. Dengan kata lain, kebaikan ilahi di atas tidak hanya akan terus ada. Ini di ayat yang ke-22 disebutkan di sana. Dan ayat yang ke-22 sebutkan bahwa kebaikan itu juga selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu serta saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terus menerus ada dan selalu baru tiap pagi adalah dua hal yang berbeda. Apa yang terus menerus belum tentu selalu baru tiap pagi. Tetapi apa yang selalu baru tiap pagi itu berarti terus menerus ada. Jadi kebaikan Allah mencakup dua-duanya. Kebaikan Allah itu akan terus menerus ada dan selalu baru tiap pagi. Itulah enaknya umat Tuhan. Itulah enaknya menjadi umat pilihan Tuhan, bahwa kasih, setia, dan kesetiaan Tuhan itu terus-menerus ada dan selalu baru tiap pagi. Berkat kasih setia Tuhan itu selalu ada dan terus-menerus baru tiap pagi. Itulah cara pandang yang kedua yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, sehingga kita akan menjadi umat Tuhan yang berharap, akan menjadi umat Tuhan yang penuh harapan, akan menjadi umat Tuhan yang penuh dengan semangat yang baru. Oleh karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Kemudian cara pandang yang ketiga disebutkan di dalam ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Ungkapan kata jiwaku dalam ayat ini dapat dipahami sebagai sebuah pembicaraan dengan diri sendiri. Dan Alkitab yang lain memilih terjemahan, aku berkata kepada diriku. Ini terjemahan New International Version. Aku berkata kepada diriku. Jadi dengan terus-menerus mengingatkan diri sendiri bahwa Tuhan adalah bagian kita. Dan kita akan selalu dimampukan untuk berharap. Kata bagian di dalam perjanjian lama sering muncul dalam konteks pembagian harta atau barang, dan itu bisa melalui undian atau juga melalui cara pembagian yang lain. Intinya, apa yang dibagikan merupakan milik seseorang sesuai dengan porsinya. Seseorang tidak perlu merisaukan bagian orang lain. Ia tidak perlu mengingini apa yang bukan menjadi miliknya. Orang lain mendapat bagian yang lain pula sesuai dengan keadaannya. Pada saat Yeremia mengatakan bahwa Tuhan adalah bagiannya, ia sedang membedakan antara Tuhan dengan semua pemberiannya.
Tuhan berbeda dengan berkat-berkat-Nya. Bagian terbaik kita adalah Tuhan itu sendiri, bukan pemberiannya. Ya, kita bisa lihat, bisa rasakan bahwa sebagian pemberian Tuhan itu bersifat sementara. Misalnya kesehatan, kekayaan, dan keberhasilan. Semua itu bisa hilang seketika. Karena kecelakaan, karena kejahatan, atau karena kesalahan sendiri. Hanya satu yang terus ada bagi kita. Dan itu yang terbaik, yaitu Tuhan sendiri. Jadi pada saat menuliskan ratapan ini, Yeremia memang tidak memiliki berkat Tuhan apapun. Semua hilang, semua sirna, dan tidak ada apa-apa yang dilihat dan dialaminya. Tanah perjanjian lenyap, Yerusalem rata dengan tanah, bait Allah tinggal reruntuhan. Tatkala semua berkat ini seakan tak terlihat, masih ada bagian yang terbaik, yaitu Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kesimpulan dan apa yang menjadi ajakan bagi kita sekarang ini? Kesetiaan Tuhan tidak ada batasnya. Kesetiaan Tuhan selama-lamanya dan tidak lekang oleh waktu dan keadaan. Oleh karena Tuhan sendiri hadir bersama dengan kita jika kita mau mengundangnya. Bagaimanapun kondisi kehidupan kita, marilah kita tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan itu sendiri yang sanggup untuk menopang dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan di surga, terima kasih Engkau memimpin dan memberkati kami. Saat ini kami baru saja mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kami untuk selalu datang, berharap kepadamu, menyerahkan segala persoalan kehidupan kami. Oleh karena kami tahu, sadar bahwa kasih, setia, dan kesetiaan Tuhan itu tidak berkesudahan. Ajari kami untuk selalu datang dan mengundang kehadiran Roh-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami akan tetap menjadi orang yang berharap dan orang yang bersemangat dan dapat melakukan bagian kehidupan kami dengan penuh sukacita, melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh semangat oleh karena Tuhan yang bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan memberkati hari ini, memberkati kami hari ini, dan kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin.